Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Raihanum, gadis yang diperkosa dan dibunuh dengan memasukkan gagang cangkul di alat vitalnya, part 3. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku curiga dengan Haidar, Andre, dan Dedi. Aku yakin mereka salah satu dari pelaku pemerkosa itu. Kenapa aku merasa tidak asing dengan wajah Andre? Sepertinya kami pernah bertemu, tapi kapan dan di mana ya? Gumam Sandi. Sandi bergerak karena kakinya seperti digigit semut. Tanpa sengaja Sandi menginjak ranting pohon yang sudah kering sehingga membuat para pemuda itu curiga. "Siapa di sana?" tanya Yuda dengan suara lantang. "Sepertinya ada yang sedang mengintai kita, Yud." "Kurang ajar, cari mati lo!" bentak Andre lalu mengambil botol minuman yang kosong. Andre memecahkan ujung botol minuman dan berjalan mendekati pohon yang dicurigainya. 3 teman Andre melakukan hal yang sama, yakni memecahkan ujung botol. Sandi mengepalkan tangannya karena kesal dengan kebodohannya. Ia bergerak dengan pelan, lalu mulai menjauh dari tempat itu. Namun sayang, gerakannya diketahui Andre. "Jangan lari lo!" teriak Andre sembari mengejar Sandi. Yuda, Dedi, dan Juki mengikuti langkah Andre untuk mengejar Sandi. "Itu dia orangnya! Dia lari ke sana!" ujar Dedi. Mereka mengejar Sandi yang berlari dengan cepat. "Berhenti lo!" teriak Andre kesal. Andre terjatuh karena tersandung batu. Teman-teman yang lainnya sigap membantu Andre. "Kalian kejar bajingan itu, jangan sampai lolos!" ucap Andre geram. Napas Sandi tersengal. Dia berhenti di semak belukar, mengatur napasnya. Tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya. Sandi memberontak, mencoba melepaskan tangan yang membekapnya. "Shh, jangan berisik. Ini aku, Melati," ujar Melati dengan suara pelan. Sandi bernapas lega, tapi dia bingung kenapa Melati malam-malam keluyuran sedangkan teror kuntilanak merah sedang gencarnya. "Kenapa kamu bisa ada di sini, Mel? Apa yang kamu lakukan?" "Aku penasaran dengan sosok kuntilanak merah itu, Mas. Perasaanku mengatakan jika kuntilanak itu Melani. Tapi aku ingin membuktikan sendiri. Karena itu, aku malam-malam keluar rumah. Seharusnya aku yang tanya, kenapa Mas Sandi sampai dikejar para pemuda urakan itu?" "Kita pergi dari sini, nanti aku ceritakan." "Iya, Mas." Sandi dan Melati berjalan pelan melewati kebun jagung. Takut gerakannya diketahui para pemuda itu. Namun naas, Melati berteriak ketika melihat sosok kuntilanak merah dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Teriakan Melati didengar para pemuda, sehingga mereka menuju tempat keberadaan Melati dan Sandi. "Jangan takut, Mel. Kita baca ayat kursi agar kuntilanak itu pergi." Tawa kuntilanak merah bergema memecah keningan malam dan membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada rasa takut di hatinya ketika mendengar lantunan ayat kursi. Suara burung hantu terdengar seolah menyahuti tawa kuntilanak yang menatap tajam ke arah Sandi dan Melati. "Itu mereka!" teriak Dedi sembari menunjuk Sandi dan Melati yang jaraknya masih jauh dengan mereka. Para pemuda itu tidak menyadari adanya sosok kuntilanak merah. Mereka mendekati Sandi dan Melati. "Cepat kita ke sana sebelum mereka kabur. Kita bunuh saja mereka,"
sungut Andre. Jarak semakin dekat. Andre melayangkan botol ke arah Sandi. Botol tersebut terkena punggung Sandi. Melihat temannya terluka, Melati menarik tangan Sandi untuk lari dari tempat itu. Mereka seakan makan buah simalakama. Di depan ada kuntilanak merah yang memegang kapak, dan di belakang ada para pemuda yang siap menghabisi nyawa mereka. Melati mengajak Sandi lari menembus semak belukar yang ada di samping mereka, tanpa menghiraukan rasa sakit di kaki karena terkena rumput liar. Sandi dan Melati menerobos semak tersebut. "Ah!" Sandi berteriak kesakitan ketika punggungnya terkena kapak gaib si kuntilanak merah. "Kalian tidak bisa kabur dariku!" teriak kuntilanak merah. Tubuh Sandi melemas. Luka yang terkena botol bertambah parah karena terkena kapak. Darah mengalir membasahi jaket Sandi. "Bertahanlah, Mas. Kita tidak boleh kalah dengan makhluk jelek itu." Tubuh Sandi terjerembab ke tanah, membuat Melati semakin cemas. Ia berjalan menghalau kuntilanak yang siap menyerang Sandi. "Berhentilah, Lan. Aku tahu itu kamu. Kenapa kamu masih jahat saja? Bertaubatlah. Pergilah dengan tenang," bentak Melati. Ia sangat yakin jika sosok di hadapannya adalah Melani, walau wajahnya hancur berlumuran darah. Kuntilanak itu menatap tajam Melati. Satu persatu bola matanya jatuh, menggelinding mendekati kaki Melati. Melati terkejut dan ketakutan ketika bola mata itu berubah menjadi ular. Gadis yang memakai hijab berwarna coklat muda itu mundur lalu membaca yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. "Hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan barang yang ada padamu, kejahatan barang yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari macan, ular hitam, segala ular, kalajengking, dari kejahatan segala yang beranak dan yang diberanakkan, dan dari kejahatan yang berdiam di tempat ini." Seketika ular berukuran besar itu menghilang bersamaan bau busuk yang menyengat. Kuntilanak merah lalu melayangkan kapak ke arah Melati. Kapak itu melesat mengenai sebuah pohon. Kuntilanak merah marah karena gagal menyakiti Melati. Ia mencari sosok yang menggagalkan dirinya membunuh Melati dan Sandi. "Siapa kamu? Cepat keluar!" teriaknya lantang. Sosok perempuan berbaju putih melayang lalu berdiri di hadapan kuntilanak merah. Binar di wajah Melati terpancar kebahagiaan melihat kedatangan sosok yang akan menyelamatkan nyawanya. Raihanu menyeringai menatap sosok perempuan di hadapannya yang menatapnya tajam. Ia tahu sosok itu menyimpan rasa kebencian dan dendam yang dalam terhadapnya. Namun Raihanum tidak peduli dan tidak ada rasa takut sedikit pun di hatinya. "Raihanum," desisnya sengit. "Kenapa? Sepertinya kamu tidak suka kedatanganku, Lan." "Pergilah, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, Num. Aku sangat membencimu." Raihanum semakin mendekat. "Tapi aku sangat menyayangimu, Lan. Oleh karena itu, aku ingin mengirimmu ke tempat yang sangat indah, neraka." "Kurang ajar kamu, Hanum." Kuntilanak merah bersiap menyerang Raihanum. Ia mengerahkan tenaganya untuk menyakitinya. Raihanum secepat kilat mendorong tubuh Melani yang siap membaca mantra. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Raihanum membuat tubuh Melani terlempar hingga menabrak sebatang pohon. Melihat pertarungan antara dua sosok makhluk tak kasat mata, membuat para pemuda melupakan buruannya. Mereka asyik melihat pertarungan dua sahabat yang kini berada di alam yang sama, alam gaib. "Benar ucapanmu, Ki. Jika wajah kuntilanak merah itu sangat menyeramkan." Juki cengengesan menanggapi ucapan Yuda. "Aku juga benar jika Melani yang menjadi kuntilanak merah. Tapi siapa yang membangkitkan arwahnya?
Yuda terlihat berpikir. Yang pasti bukan Bu Ida. Kenapa kamu begitu yakin, Dre? Karena Bu Ida kondisinya sekarang kritis di rumah sakit yang terletak di kota. Jadi tidak mungkin dia melakukan ritual untuk membangkitkan arwah Melani. Kita harus mencari tahu siapa yang membangkitkan arwah Melani sehingga menjadi kuntilanak merah, ujar Yuda ketika Raihanum dan kuntilanak merah bertarung. Para pemuda asyik mengobrol hingga membuat mereka lengah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Melati dan Sandi untuk kabur menjauh dari tempat itu. Ngapain buang-buang waktu? Lebih baik kita kejar buruan kita yang sudah kabur. Gue yakin mereka masih ada di sekitar sini. Laki-laki yang mengintai kita terluka parah. Ayo, cepat sebelum mereka jauh, ajak Andre dibalas anggukan teman-temannya. Andre dan teman-temannya mengejar Sandi dan Melati. Sementara pertarungan sengit antara dua makhluk gaib itu terjadi begitu sengit. Apa kamu masih berani melawanku, Lan? Ternyata kau tak sehebat julukan yang diberikan oleh warga, sinis Raihanum. Berdebah kamu, Nom. Jika memang kau hebat, selamatkan nyawa nenekmu. Apa maksudmu berkata begitu, Lan? Jangan bilang kau sedang merencanakan untuk menyakiti Bayu. Melani tertawa mengejek. Dari dulu kamu gak berubah, Nom. Tetap menjadi gadis bodoh yang gampang dikelabui. Hingga orang yang selama ini sangat kau cintai tega memperkosamu. Aku yakin kau yang sudah menjebaknya. Menjebak bagaimana maksudmu, Nom? Kau pikir kehadirannya di sana untuk menolongmu, ya kan? Tapi sayangnya ia ikut tergoda dengan tubuh mulusmu. Kasihan sekali kamu. Sudah salah melabuhkan hati. Diam kamu, Melani. Aku tidak ingin kamu berbicara tentangnya, bentak Raihanum sembari memukul dada Melani. Melani tertawa mengejek. Rupanya kamu masih sangat mencintainya setelah apa yang ia lakukan. Aku pikir dia orang pertama yang kau bunuh, tapi ternyata kau lemah untuk membalasnya. Raihanum tertawa mendengar penuturan Melani. Ia mencengkram rahang Melani dengan kuat. Kau salah menduganya, Lan. Aku sengaja membuatnya masih tetap hidup, bukan karena cinta. Tapi aku ingin ia merasa dikejar dosa, dikejar rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Aku menyiksanya perlahan, tapi pasti. Melani kesakitan ketika cengkraman Raihanum semakin kuat. Dalam hati ia membaca mantra. Tapi keanehan terjadi. Sahabat sedari kecilnya tidak merasakan apa-apa. Melani merasa kekuatannya masih jauh di bawah Raihanum. Kenapa? Gagal mantramu menyakitiku, Lan. Kau pikir dirimu begitu hebat, ha? Bentak Raihanum sembari menghentakkan cengkraman tangannya hingga membuat si kuntilanak merah terhuyung ke belakang. Aku memang tidak berhasil menyakitimu. Tapi sebentar lagi, kau akan mendengar kematian nenekmu, ujar Melani sembari tertawa mengejek. Apa yang kau lakukan pada Bayu? Raihanum berteriak, lalu menggerakkan telapak tangan kanannya. Raihanum menabrakkan tubuh Melani dari satu pohon ke pohon lainnya. Darah hitam keluar dari mulut si kuntilanak merah. Hentikan, Om. Jika tidak, aku akan menyuruh temanku untuk membunuh Rahayu, teriak Melani kesakitan. Raihanum tidak mempedulikan ancaman Melani. Ia tetap melanjutkan melempar tubuh si kuntilanak merah hingga menabrak pohon. Tiba-tiba suara lolongan anjing terdengar. Angin bertiup dengan kencang. Datang sebuah kekuatan menghantam tubuh Raihanum. Melihat Raihanum terluka dan terjerembab ke tanah, Melani melarikan diri. Kurang ajar. Siapa yang menolong Melani? Aku harus menemui Bayu. Aku khawatir Melani akan membuktikan ucapannya. Gumam Raihanum meringis kesakitan. Melati memapa Sandi yang terluka parah. Darah semakin mengalir dari luka yang menganga akibat senjata tajam
Mereka terseok-seok berjalan menelusuri jalan setapak yang di kanan kiri terdapat semak belukar. Bukankah ini menuju hutan, Mel? Astagfirullah, aku baru sadar. Jika kita sudah terlalu jauh berjalan, Mas. Kita sudah hampir masuk hutan larangan, ujar Melati cemas. Kenapa, Mel? Tanya Sandi melihat Melati terdiam seperti memikirkan sesuatu. Kita tidak punya pilihan lain, Mas. Kita harus bersembunyi di dalam hutan itu. Jangan, Mel, bahaya. Aku pernah mendengar jika di dalam hutan larangan terdapat makhluk gaib yang kejam. Siapapun yang masuk ke dalam hutan itu tidak akan kembali lagi. Lihat ini, ada darah. Gue yakin ini pasti jejak darah laki-laki itu, seru Andre. Samar, Melati, dan Sandi mendengar suara derap kaki dan semak yang diinjak. Ketakutan menguasai hati mereka. Bagaimana ini, Mas? Kita cari jalan lain, Mel, ujar Sandi dengan suara lirih. Tubuhnya semakin lemah karena darah dari lukanya semakin mengalir. Melati sangat cemas dengan kondisi Sandi yang wajahnya memucat. Ia terlihat pasrah karena tidak ada pilihan lain. Melani memapah Sandi masuk ke dalam hutan larangan setelah mendengar suara para pemuda semakin dekat. Sementara para pemuda yang mengejar Sandi dan Melati bertemu dengan kuntilanak merah. Melani berhasil kabur dari pertarungan dengan Rai Hanum karena ditolong seseorang. Mereka semua terkejut ketika melihat Melani menyeringai. Astaga, ternyata wajah kuntilanak merah jika dilihat dari jarak dekat sangat menyeramkan. Belatung-belatung di wajahnya kentara, sangat menjijikan. Jaga ucapanmu, nanti Melani marah. Kuntilanak merah tertawa lalu menekuk tubuhnya hingga rambutnya menjuntai ke tanah. Dengan posisi kayang dan senyum menyeringai, Melani mendekati para pemuda itu. Lari! Teriak Juki diikuti teman-temannya. Kuntilanak merah tertawa melihat para pemuda itu berlari ketakutan hingga ada yang terjatuh. Melani mengejar para pemuda yang masih dengan posisi kayang. Juki terjatuh menabrak sebatang pohon yang tumbang. Sementara teman-temannya berlari meninggalkannya. Tunggu, kalian jangan meninggalkanku. Juki berteriak berharap teman-temannya kembali dan menolongnya. Juki mencoba berdiri, tetapi ia terjatuh lagi karena kakinya terkilir. Ia menyeret tubuhnya untuk bisa keluar dari tempat itu. Juki? Suara Melani mendayu, memanggil Juki sehingga membuat pemuda yang berambut ikal itu ketakutan. Jangan bunuh aku, Mel. Aku tidak pernah berbuat jahat padamu. Iba Juki membuat Melani tertawa. Aku tidak akan membunuhmu. Asal kamu mau menjadi budakku untuk membalas dendam pada Rahayu dan Gayatri. Budak? Gayatri? Ulang Juki merasa heran. Iya, aku ingin kau menjadi budakku. Oh, mengapa kamu ingin menyakiti Gayatri? Pintar kamu, Juki. Aku ingin kau menghancurkan masa depannya. Maksudmu memperkosa Gayatri? Melani mengangguk. Gila, benar-benar setan gak waras kamu, Mel. Gak punya hati. Umpat Juki. Ah! Juki berteriak kesakitan ketika Melani menginjak kaki Juki yang terkilir. Kuntilanak merah itu emosinya tersulut mendengar hinaan Juki. Kamu kurang ajar, Juki. Beraninya menghinaku. Jelas aku tidak berani jika menyangkut Gayatri. Aku tidak mungkin melakukan perbuatan biadab itu. Kenapa? Karena aku sangat mencintainya. Jadi kau menolak permintaanku? Ya begitulah.
Saut Juki enteng. Entah hilang kemana rasa takut Juki terhadap sosok di hadapannya. Melani marah, tak terima dengan penolakan yang dilakukan oleh Juki. Ia menggerakkan telapak tangannya, menarik akar pohon, lalu menggantung Juki dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Dasar setan sialan kamu, Melani. Terkutuk kau. Umpat Juki dengan suara lantang. Melani tertawa lalu menghilang dari hadapan Juki, yang terus berteriak, maki dirinya. Kini tujuan Melani ke tempat seseorang. Ia ingin orang tersebut memberinya ilmu hitam yang bisa menghancurkan Raihanum. Raihanum tersenyum melihat keadaan Rahayu baik-baik saja. Tiba-tiba air matanya mengalir, membasahi pipi melihat Rahayu tidur sendiri dengan posisi meringkuk, memeluk hijab yang terakhir Raihanum pakai. Maafkan Hanum, Mbah. Hanum belum bisa membahagiakan Mbah. Sekarang justru kesedihan yang Hanum berikan. Lirih Raihanum dengan berlinangan air mata. Raihanum merasakan ada sebuah kekuatan yang akan menyerang neneknya. Ia keluar rumah lalu membuat pagar gaib agar kekuatan jahat itu tidak melukai Rahayu. Malam ini Raihanum bernapas lega karena berhasil menggagalkan rencana seseorang yang akan menyakiti neneknya. Ia kembali ke kamar, naik ke ranjang lalu memeluk Rahayu dari belakang. Besok malam aku akan membalas pelaku yang berbuat keji padaku, Mbah. Pelaku keempat yang akan kukirim ke neraka. Aku akan membalasnya lebih kejam dari pelaku sebelumnya. Lirih Raihanum lalu memejamkan mata. Kurang ajar. Kenapa rencanaku untuk menyakiti Rahayu gagal? Seseorang yang sedang duduk di depan altar marah, lalu kembali membakar dupa. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Ia penasaran dengan sosok yang menggagalkan rencananya. Raihanum. Kenapa dia mempunyai ilmu kebatinan yang mumpuni? Bukankah Raihanum selama ini hanya seorang gadis bodoh? Oh, aku salah menduganya. Apa ini dampak selama hidupnya dia taat menjalankan perintahnya? Atau sebelum mati, Rahayu sudah mewariskan ilmu kebatinannya pada cucunya itu? Tidak mungkin. Rahayu sudah lama menjauh dari dunia mistis. Aku harus mencari tahu siapa yang melindungi Hanum. Perasaan Raihanum tiba-tiba gelisah. Hatinya tidak tenang memikirkan keadaan Melati dan Sandi. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk dengan sahabatnya. Raihanum ingin ke hutan larangan, tapi ia bingung siapa yang akan menjaga Rahayu. Aku tidak mungkin meninggalkan Bayu sendiri. Aku yakin Melani akan mengirim seseorang atau dia sendiri yang akan menyakiti Bayu. Gumam Raihanum. Terdengar suara orang menyapu menggunakan sapu lidi di samping kamar Rahayu. Raihanum menghilang, ingin melihat siapa sosok yang mengganggu neneknya. Raihanum berdecak kesal ketika sosok itu pergi melihat kedatangannya. Jangan lari kamu! Teriak Raihanum melayang mengikuti jejak sosok yang berniat menyakiti Rahayu. Selamat datang di daerah kekuasaanku, Raihanum. Ujarnya tersenyum. Siapa kamu? Kenapa mencoba menyakiti Bayu? Kamu salah paham, Raihanum. Aku sengaja melakukan itu untuk memancingmu datang ke wilayah kekuasaanku. Aku Randini, Ratu Kegelapan. Aku ingin membantumu melenyapkan musuh-musuhmu, termasuk Ida dan Melani. Kenapa kamu seperti mempunyai dendam dengan Ida dan Melani? Karena mereka telah menumbalkan putraku. Maksudmu? Ikutlah denganku. Randini berjalan ke suatu ruangan diikuti Raihanum. Gadis berlesung pipi itu penasaran apa yang ingin ditunjukkan padanya. Raihanum terkejut melihat sosok laki-laki yang terbaring di atas kasur dengan mata terpejam. Dia sudah meninggal. Kenapa tidak dimakamkan?
Tidak, kamu salah. Putraku belum meninggal. Sukmanya dibawa oleh Kendanu, raja iblis yang bersemayam di dalam hutan larangan. Raihanum tertawa mendengar ucapan Randini. Ia merasa aneh dengan cerita sosok perempuan yang memakai kebaya hijau dan di kepalanya terdapat mahkota. Kenapa kamu tertawa, Num? Apa kamu pikir aku sedang mengarang cerita? Aku tidak berpikir begitu. Kenapa kamu ingin membantuku melenyapkan Ida dan Melani? Sedangkan masalahmu sendiri begitu rumit. Jangan khawatir dengan masalahku. Aku bisa mengirim mereka ke neraka tanpa bantuanmu. Selesaikan saja masalahmu. Raihanum ingin menghilang, tetapi ucapan Randini menghentikan gerakannya. Tunggu, Raihanum. Apa kamu tidak penasaran dengan sosok yang bekerja sama dengan Ida? Sosok yang membuat kemaluan Azam busuk dan dikerumuni belatung. Katakan apa maumu, Randini. Raihanum menatap tajam Randini yang tersenyum penuh kemenangan. Aku ingin Rahayu menyelamatkan Sukma putraku yang ditahan oleh Kendanu di hutan larangan. Tidak, aku tidak akan membiarkan nyawa Bayu terancam. Kenapa harus Bayu? Kenapa tidak kamu sendiri yang menyelamatkan putramu? Karena Rahayu yang bisa mengalahkan Kendanu, Raja Iblis. Aku sudah mencobanya, tapi justru nyawaku yang melayang. Lagi pula ilmu yang kumiliki tidak sehebat Rahayu. Kamu salah orang. Bayu tidak mempunyai ilmu sakti untuk mengalahkan Raja Iblis. Bukankah kamu seorang ratu? Jadi tentunya ilmu yang kau miliki sangat hebat. Lagi, Randini tertawa melihat kepolosan Raihanum. Ia mendekati gadis berwajah pucat tapi tetap cantik itu, lalu menepuk bahunya. Dulu, Rahayu sangat disegani di dunia perdukunan. Ilmu kebatinan yang dimilikinya mampu menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit medis maupun akibat santet atau sejenisnya. Oleh karena itu, banyak orang yang iri melihat kemampuannya, termasuk orang yang sangat dekat dengan Rahayu. Orang itulah yang bekerja sama dengan Ida untuk menghancurkan nenekmu dengan cara menyakitimu, Raihanum. Raihanum terkejut mendengar cerita Randini. Ia penasaran dengan sosok yang dimaksud oleh Ratu Kegelapan itu. Raihanum mengerti maksud tujuan Randini mengiringnya masuk ke daerah kekuasaannya. Siapa orang itu, Randini? Tanya Raihanum dengan raut wajah tidak bersahabat. Ia masih berusaha mengontrol emosinya. Aku akan menyebutkan nama orang itu. Asal kamu dan Rahayu menolong putraku. Apa kamu juga tidak ingin menolong sahabatmu yang sekarang berada di dalam hutan larangan? Baiklah, aku yang akan ke hutan larangan untuk membawa Sukma putramu. Sekarang kamu katakan, siapa orangnya? Apa yang sudah direncanakannya padaku? Ambar, dia menyuruh cucunya untuk memperkosamu. Ucapan Randini membuat Raihanum begitu syok. Tubuhnya bergetar hebat seperti terkena sengatan listrik. Dadanya begitu sakit, seolah ada sebuah palu menghantamnya. Raihanum menggeleng. Air matanya mengalir deras. Ia masih tidak percaya jika Ambar, sosok yang sudah dianggapnya nenek sendiri, tega melakukan perbuatan biadab. Siapa nama pemuda itu, Randini? Tanya Raihanum dengan bibir gemetar. Hatinya begitu hancur, sehingga rasa dendam semakin bersemayam dalam kalbu. Maaf, Num, aku tidak tahu siapa cucunya Ambar. Penglihatanku tidak bisa melihat sosok laki-laki itu. Payah, sinis Raihanum. Raihanum menghilang. Ia ingin membalas perbuatan Ambar dan cucunya, laki-laki yang sudah memperkosanya. Namun Raihanum harus mencari tahu siapa nama cucunya Ambar. Abizar menghentikan lantunan ayat-ayat Al-Quran ketika mendengar derit pintu rumahnya. Ia sudah tahu
siapa orang yang pulang malam lewat pintu belakang. Abizar keluar dari kamar menuju dapur. Sudah berulang kali aku katakan, berhentilah mabuk-mabukan, Dad. Dosa. Ah, berisik banget sih, Mas. Aku hanya ingin menikmati masa mudaku. Lagi pula aku pulang tidak pernah dalam keadaan mabuk. Abizar menelisik penampilan adiknya yang pakaiannya kotor. Banyak noda tanah. Dari mana kamu, Dad? Kenapa pakaianmu kotor begitu? Abizar mencekal tangan adiknya ketika ingin menuju kamarnya. Bawel kamu, Mas. Saud Dedi sembari menghentakkan cekalan tangan kakaknya, lalu melengos masuk ke kamar. Abizar menggeleng melihat perilaku adiknya. Ia merasa gagal mendidik Dedi ke jalan yang diridhoi Allah. Hatinya sedih, tidak bisa menjaga amanah dari mendiang almarhum ayahnya untuk menjaga ibu dan adiknya. Aku belum selesai bicara, Dad. Ucap Abizar sedikit meninggikan suara, takut ibunya terbangun. Abizar mengucapkan istighfar. Ketika mendengar suara pintu dibanting, ia dan adiknya memang tidak begitu akur. Ada saja hal kecil membuat kakak beradik itu berselisih paham. Entah apa alasannya, Abizar merasa Dedi tidak menyukainya, tidak menghormatinya lagi semenjak dirinya akrab dengan Rai Hanum. Abizar masuk ke kamarnya. Setelah itu, ia mulai memejamkan matanya, terlelap dalam mimpi. Setelah cukup lama di dalam kamarnya, Dedi keluar menuju kamar mandi. Ia gerah, merasa tubuhnya lengket akibat berlari dikejar kuntilanak merah. Sialan kamu, Melani. Beraninya mengerjai kami. Ah, bagaimana keadaan si Juki? Kasihan juga dia kami tinggal. Apa Melani membunuhnya ya? Tidak mungkin. Karena Juki tidak ada salah dengannya. Melani gentayangan untuk membalas dendam pada Rahayu. Gumam Dedi lalu mulai mengguyur badannya. Dedi mulai memakai sampo, lalu menggunakan sabun di badannya. Gerakan tangan Dedi terhenti ketika dia merasa ada yang menggosok punggungnya. Tubuh Dedi gemetaran. Dengan perlahan ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dedi bernapas lega. Namun ketika dia menoleh ke depan, sebuah wajah seram dengan jarak sejengkal sedang menyeringai menatapnya. Ah! Dedi berlari keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan celana dalamnya, tanpa sempat mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Napas Dedi tersengal. Segera dia mengambil air di atas meja, lalu meneguknya. Setelah itu mengambil pakaian dan mengenakannya. Dedi berbaring menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sial! Kenapa aku harus bertemu setan burik? Tanya Dedi dalam hati. Dedi tidak bisa memejamkan matanya. Telinganya samar mendengar suara lirih yang mendayu-dayu memanggil namanya. Dedi! Dedi! Dedi menutup telinganya dengan kedua tangan agar tidak mendengar suara perempuan yang memanggilnya. Terdengar suara jendela Dedi diketuk dengan pelan. Dedi tidak mengindahkan suara ketukan itu. Ia tetap memejamkan matanya, berharap tidak ada lagi yang mengganggunya. Namun suara ketukan itu berubah menjadi kedoran. Siapa itu? Jangan menggangguku! Bentak Dedi. Dedi, buka jendelanya. Dedi mengernyit ketika mendengar suara perintah ibunya. Dedi turun dari ranjang, lalu mendekati jendela yang terbuat dari papan. Ketika dia telah dekat dengan jendela, suara gedoran terdengar lagi. Sabar, Bu! Teriak Dedi kesal. Dedi membuka jendela kamarnya, tapi tidak ia temukan sosok ibunya. Astaga! Kenapa aku membuka jendelanya? Jelas saja ibu tidak ada, karena ini sudah malam. Lirih Dedi. Dedi ingin menutup jendelanya, tetapi pandangannya tertuju pada pohon mangga tak jauh dari jendela kamarnya. Matanya menyipit lalu terbuka lebar ketika melihat sosok perempuan yang tadi ditemuinya di kamar mandi. Dengan tangan gemetaran, Dedi menutup jendelanya. Namun gerakannya terhenti ketika sebuah tangan dengan kuku panjang menghitam menahan jendelanya agar tidak tertutup.
Dedi berteriak ketakutan, lalu berlari keluar kamar menuju kamar Abizar. Ia menggedor pintu kamar kakaknya, tapi Abizar seolah tuli. Tubuh Dedi merinding ketika sebuah tangan menyentuh bahunya. "Ah!" Dedi berteriak sembari menutup matanya. "Kenapa kamu berteriak, Ded?" tanya Indira, ibunya Dedi dan Abizar. Dedi bernapas lega, lalu berbalik badan. Ia tersenyum melihat ibunya yang menatapnya aneh. Aku pikir ibu hantu, Lirih Dedi. "Ngawur kamu, Ded. Ngapain kamu malam-malam berteriak di depan kamar kakakmu?" "Aku diganggu setan, Bu." Indira tertawa, lalu menonyor kepala anaknya. "Tidurlah. Mungkin kamu lelah. Jadi omonganmu ngawur." Indira kembali ke kamarnya. Begitu juga dengan Dedi yang ingin kembali masuk ke kamarnya. Namun sebelum masuk ke kamar, Dedi melihat ibunya menuju dapur. Sekejap saja tercium bau singkong rebus. "Ngapain malam-malam ibu merebus singkong? Tapi lumayan lah, buat mengobati rasa lapar perutku." Lirih Dedi sembari menuju dapur. Dedi terkejut melihat ibunya memasak singkong rebus satu panci besar. Ia mendekati ibunya lalu memeluknya dari belakang. "Tumben, ibu malam-malam masak singkong rebus. Ibu memang yang terbaik deh. Tahu kalau aku kelaparan." "Aku juga lapar, pingin makan orang." Dedi tertawa renyah mendengar candaan ibunya. Dia melepaskan pelukannya walau ia merasa tubuh Indira dingin. "Kenapa kamu tertawa, Dedi?" Lucu aja dengan jawaban ibu. Ibu kan lagi rebus singkong. Kok mau makan orang? Ada-ada saja. Saud Dedi sembari menggeleng. "Aku memang saat ini ingin makan orang," ujar Indira sembari mengunjamkan pisau ke perut Dedi berulang kali. Seketika tubuh Dedi ambruk di lantai. Indira ingin kembali mengunjamkan pisau itu ke perut Dedi, tetapi ada Abizar yang memegang tangannya. "Istighfar, Bu. Kenapa ibu ingin membunuh Dedi?" Abizar berusaha melepaskan pisau dari genggaman tangan ibunya. Indira tertawa membuat bulu kuduk Abizar merinding. Ia baru menyadari ada sosok makhluk gaib bersemayam dalam tubuh Indira. "Siapa kamu?" tanya Abizar lantang. Indira mendorong tubuh Abizar hingga terjerembab di lantai. "Pergilah, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak ingin melukaimu," ucapnya tanpa berani menatap mata elang Abizar. Abizar kini mengerti. Perasaannya mengatakan jika Raihanum yang merasuki tubuh ibunya. "Hanum?" lirih Abizar dengan mata berkaca-kaca. Indira bergeming, hanya menatap Dedi yang bersimbah darah. "Aku merindukanmu, Num. Maaf, aku tidak bisa menepati janjiku untuk selalu menjagamu. Diriku lalai, sehingga mereka dengan tega melakukan perbuatan biadab padamu." Tangis Abizar pecah melihat air mata Indira mengalir. "Mas Bizar gak salah. Seharusnya aku yang minta maaf karena tidak peka dengan perasaanmu. Kamu sudah tahu perasaanku, Num." Indira mengangguk. Abizar tidak kuasa menahan kesedihan. Orang sangat dicintainya mengetahui perasaannya. Ketika dia sudah meninggal, ia merengkuh tubuh Indira yang dirasuki jin Raihanum. Mereka berpelukan sambil menangis. Melihat Indira lengah dimanfaatkan oleh Dedi, ia berdiri lalu berjalan dengan tertatih menuju pintu utama. Indira menyeringai, sengaja membiarkan Dedi keluar agar semua orang tahu jika dia yang sudah memperkosa Raihanum. "Tolong! Tolong! Tolong!" Dedi berteriak, berharap warga mendengar suaranya. Namun keadaan hari telah larut malam, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Indira melepaskan pelukannya, lalu berjalan menuju pintu utama. "Tunggu, Num. Kenapa kamu ingin membunuh Dedi? Apa yang telah dilakukan adikku?" "Mas Abizar, tanya sendiri dengan adik kesayanganmu,"
ujar Indira, sembari melangkah meninggalkan Abizar yang penasaran. Abizar mengejar Indira. Ia tidak ingin Raihanum membunuh adiknya. Dedi ketakutan melihat Indira berjalan ke arahnya, seraya tersenyum sinis. "Apa kau ingat sumpah yang kuucapkan padamu, Ded?" Dedi menelan ludah ketika mengingat sumpah Raihanum yang akan melakukan pembalasan lebih kejam. Ia juga ingat sumpah Raihanum yang akan mengejar pelaku pemerkosaan hingga ke ujung neraka sekalipun. "Kenapa kamu diam, Ded? Apa kau sudah mengingatnya?" Maafkan aku, Num. Ampuni aku. Melas Dedi. Indira menendang luka di perut Dedi hingga terjerembab ke tanah. Dedi mengeluh kesakitan. Dedi berteriak ketika Indira menginjak lukanya. Darah semakin deras mengalir. Satu persatu tetangga Indira datang karena mendengar suara keributan. Mereka syok melihat Indira menyakiti putranya sendiri. "Hentikan, Indira! Jangan kamu sakiti putramu!" ucap salah satu tetangga Indira. Raihanum tidak mempedulikan teriakan tetangga Indira. Ia menghunuskan pisau ke mata kanan Dedi. Astagfirullah, Num. Astagfirullah. Ujar Abizar menangis. Ia didorong Indira ketika ingin menghalau Raihanum membunuh Dedi. Aku bilang, jangan ikut campur, Mas. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Hanum, Dedi? Kenapa dia berniat membunuhmu? Aku tidak melakukan apapun, Mas. Lirih Dedi seraya memegang matanya yang rusak sebelah. Pembohong, teriak Indira. Dua orang sigap memegangi tangan Indira ketika hendak menghunuskan pisau ke mata kiri Dedi. Mereka belum tahu jika Indira kerasukan. Katakan yang sebenarnya, Dedi. Jangan bohong. Aku sangat mengenal Hanum. Dia tidak mungkin ingin membunuhmu jika kamu tidak menyakitinya. Apa kamu salah satu pelaku yang sudah memperkosa Raihanum? Pertanyaan Abizar membuat semua orang baru mengerti jika di dalam tubuh Indira adalah sosok Raihanum. "Aku yakin jika dia memang salah satu pelaku ini. Raihanum ingin membalas dendam atas perbuatan Dedi yang biadab," ujar salah satu tetangga Indira. Dua orang warga menendang tubuh Dedi. Mereka kesal dengan perbuatan keji yang dilakukan pemuda berusia 20 tahun itu. Bunuh dia, Raihanum. Jangan biarkan laki-laki biadab ini bisa menghirup udara segar. Kirim Dedi ke neraka, ucap Gayatri yang datang bersama Warsih. Ampuni aku, Num. Aku hilaf. Raihanum berdecak kesal mendengar ucapan Dedi. "Kenapa kamu melakukan perbuatan kejam pada Raihanum, Ded?" tanya Abizar dengan suara parau. Ia sangat kecewa dengan perbuatan adiknya. Aku sakit hati karena Hanum menolak berhubungan intim denganku. Bahkan ia terlihat bahagia dengan laki-laki yang dicintainya. Aku juga kesal ternyata Mas Abizar juga mencintai Hanum. Aku cemburu melihat kedekatan kalian. Sementara denganku, Hanum seolah menjaga jarak. Astagfirullah. Wajarlah Hanum menolak ajakanmu berzina, Ded. Zina merupakan dosa besar dan Allah sangat murka bagi hambanya yang melakukan perbuatan zina, ujar Abizar seraya menangis. Aku sudah menyesal melakukan itu, Mas. Hanum, tolong maafkan kesalahanku. Terlambat. Tidak ada kata ampun dan maaf dariku untuk para pelaku yang sudah berbuat keji padaku. Bersiaplah menuju neraka, Dedi. Indira menghunuskan pisau ke kemaluan Dedi berulang kali, hingga pemuda berkulit putih itu menghembuskan napas terakhir. Tanpa Raihanum sadari, ada sosok yang melihatnya menghabisi nyawa Dedi. Tangannya mengepal, giginya gemeratuk menahan amarahnya. "Aku pastikan besok malam adalah kematian Rahayu," gumamnya lalu menghilang. Raihanum tersenyum sinis melihat kematian Dedi, pemuda yang telah memperkosanya.
Namun ia sedih melihat keadaan Abizar yang terpukul melihat kematian adiknya yang begitu tragis di depan matanya. Tanpa terasa air mata Raihanum mengalir melihat Abizar menangis terisak di depan jasad Dedi. Abizar sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Dedi. Ia mengerti perbuatan Dedi begitu bejat terhadap Raihanum. Oleh karena itu, Abizar tidak menyalahkan Raihanum membunuh adiknya. Ia paham akan perasaan gadis yang sangat dicintainya. Raihanum keluar dari tubuh Indira lalu menghilang. Ia tidak kuat melihat kesedihan sahabatnya. Ia ingin menyelamatkan nyawa Sandi dan Melati yang terkurung di dalam hutan larangan. Raihanum tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk dengan Melati. Indira terkejut melihat kondisi putranya yang bersimbah darah. Keterkejutannya bertambah ketika melihat pisau berlumuran darah di tangannya. Indira menjerit, menangis meraung di depan jenazah Dedi. Abizar berhambur memeluk Indira, berusaha menenangkan ibunya. Ia mengerti perasaan Indira yang hancur melihat kematian putranya dengan kondisi tragis. "Istighfar, Bu. Ikhlaskan kepergian Dedi. Kenapa Dedi bisa meninggal, Syar? Apa ibu yang membunuhnya?" Indira merasa dirinya yang membunuh Dedi karena melihat pisau berlumuran darah ada dalam genggamannya. Abizar bergeming. Ia bingung harus menjawab apa pertanyaan dari Indira. "Raihanum yang membunuh Dedi, Ra?" Celetuk Ningrum. Indira kaget mendengar ucapan Ningrum. Ia menatap tetangganya itu dengan lekat. Hatinya seolah menyangkal jika Raihanum pelakunya. "Jangan memfitnah Hanum, Ning. Aku tahu jika Raihanum gentayangan mencari para pelaku yang memperkosanya. Dia tidak mungkin membunuh Dedi karena putraku tidak bersalah padanya." "Ucapanku benar, Ra. Jika kamu tidak percaya, tanya saja pada Abizar dan para warga," sungut Ningrum. Benar apa yang dikatakan Ningrum, Ra. Memang Hanum yang membunuh Dedi. Hanum melakukan itu karena putramu yang memperkosanya, timpal yang lainnya. Indira terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tergugu, mengusap wajahnya yang berlinangan air mata. Indira merasa gagal menjadi seorang ibu yang menjaga perilaku anaknya. Indira mendekap tubuh Dedi. Diciuminya wajah putranya yang mirip dengan mendiang almarhum suaminya. Dengan lembut, Indira mengusap kepala Dedi. "Kenapa kamu melakukan perbuatan sehina itu, Nak? Mengapa kamu membuat ibu kecewa? Katakan sama ibu, apa selama ini ibu kurang perhatian denganmu, Nak? Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu yang tidak ada waktu untuk mendengarkanmu berkeluh kesah." Air mata Indira semakin menganak sungai. Tetesan air matanya mengenai wajah Dedi. "Ibu sayang denganmu, Nak. Maafkan ibu." Lirih Indira dengan suara serak tertahan isak tangis. Indira meletakkan jasad Dedi ke tanah. Ia bercongkok lalu berjalan perlahan mendekati kaki putranya. Indira mencium kaki Dedi dengan berlinangan air mata. "Bu," panggil Abizar dengan lirih. Ia tidak sanggup melihat apa yang dilakukan ibunya. Indira bergeming. "Gara-gara ibu yang terlalu mengejar nikmat dunia sampai melakukan kewajiban seorang ibu untuk mengajarkan ilmu agama. Gara-gara ibu yang tidak bisa mendidikmu dengan baik. Kakimu salah melangkah, Nak. Kau gunakan kakimu berjalan di tempat yang Allah murkai. Maafkan ibu, Nak. Maaf karena kelalaianku, sehingga kamu terjerumus dalam kubangan dosa," ujar Indira seraya mencium kaki Dedi. Semua orang yang mendengar ucapan Indira merasa tertampar. Mereka juga terkadang lalai dalam mengajarkan akhlak. Mereka pikir setelah anak-anaknya dewasa, tugas mendidik akhlak selesai karena berpikir si anak sudah bisa menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik.
Abizar memeluk ibunya yang menangis terseduh-seduh. Setelah puas menangis dalam pelukan Abizar, Indira menatap wajah putra sulungnya. "Maafkan ibu, nak," ujar Indira seraya menggenggam kedua tangan Abizar lalu menciumnya. "Jangan berkata begitu, Bu. Bizar tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ibu adalah ibu yang terbaik di dunia ini." Indira menggeleng lalu menunduk, menenggelamkan wajahnya pada tumpuan kedua tangannya yang memeluk lutut. Tangisnya terdengar menyenyat hati. Tanpa kata, Indira mengambil pisau di samping tubuhnya. Ia memotong urat nadinya. Seketika tubuh Indira ambruk di tanah. Abizar terpaku, merutuki kebodohannya karena tidak bisa mencegah kejadian di depan matanya. Kejadian yang begitu cepat terjadi. "Ibu!" jerit Abizar melihat ibunya bunuh diri. Ia menggendong Indira lalu membawanya ke klinik. Beberapa warga mengangkat jenazah Dedi untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya. Rencananya besok pagi jenazah Dedi akan dimakamkan. Melati menatap Sandi cemas yang bersandar pada pohon besar di hutan larangan. Ia mencari daun-daun yang bisa digunakan sebagai obat untuk menghentikan darah pada luka Sandi. "Pergilah kamu dari sini, Mel. Aku tidak mau terjadi sesuatu yang buruk denganmu." "Aku tidak mungkin meninggalkanmu di sini, Mas." "Pergilah sebelum penunggu hutan ini datang. Kita masuk ke sini sama-sama. Jadi keluar hutan ini juga sama-sama. Sudahlah, jangan bawel. Aku ingin mengobati lukamu." Sandi meringis menahan sakit ketika Melati membalurkan daun-daunan yang sudah dihaluskan pada lukanya. Hatinya berdesir dengan perlakuan Melati padanya. "Kamu tahu pengobatan ini dari mana, Mel?" tanya Sandi setelah Melati selesai mengobati luka di punggungnya. "Aku pernah lihat ibu mengobati Melani, Mas." Lirih Melati. Wajahnya tiba-tiba sendu mengingat kematian saudara kembarnya dan keadaan ibunya. "Kamu ingat Melani dan ibumu, Mel?" Melati mengangguk. Di saat mereka sedang mengobrol, suara lolongan serigala membuat bulu kuduk merinding. Angin berhembus kencang, membuat malam semakin dingin. "Dia datang, Mel," ujar Sandi dengan suara pelan. "Siapa, Mas?" "Penunggu hutan larangan." Tawa menggelegar menambah suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba tanaman yang menjalar pada pohon besar itu menjerat leher Sandi. "Mas Sandi!" teriak Melati lalu berusaha melepaskan jeratan di leher Sandi. Namun Melati kesulitan. "Lepaskan dia, iblis!" Melati berteriak pada sosok yang hanya terdengar suara tawanya. Melati kaget ketika melihat di kejauhan datang seorang kakek berbadan bungkuk, memegang tongkat. Semakin jaraknya dekat, wajah si kakek membuat Melati syok. "Astagfirullahaladzim!" seru Melati melihat wajah kakek itu rata. "Ah!" teriak Melati ketika si kakek menarik rambutnya dengan kuat hingga kepalanya terlepas dari leher. Teriakan Melati semakin kuat ketika si kakek menggelindingkan kepala itu mengarah ke kaki Melati. Melati mundur, tapi dengan cepat kakinya digigit kepala buntung tersebut. "La ilaha illallah," ucap Melati lantang. Seketika gigitan itu terlepas. Kakek itu menggerakkan tangannya seakan menarik kepalanya. Melati menggeleng melihat kejadian di luar nalarnya. Kepala itu bersatu dengan tubuhnya. Wajahnya yang rata itu kini berubah lengkap. Ada mata yang menatapnya tajam dan senyum menyeringai, membuat Melati merinding. "Lepaskan temanku!" bentak Melati. Sandi terjerembab di tanah ketika jeratan di lehernya terlepas. "Kurang ajar. Siapa kamu?" tanya si kakek dengan suara lantang. Terdengar suara tawa mengejek, membuat si kakek bertambah emosi. Ia melayangkan tongkatnya ke udara.
Tongkat itu terhempas mengenai sebatang pohon. Emosi si kakek semakin tersulut. Ia menghentikan kakinya hingga membuat tanah bergetar. Astagfirullah. Ucap Melati lalu menolong Sandi, menyandarkannya ke batang pohon. Keluar kamu. Tunjukkan wajahmu. Jika memang kamu hebat dan hadapi aku. Ucap si kakek lantang. Sosok perempuan melayang lalu berdiri di hadapan si kakek. Raihanum. Liris si kakek terkejut melihat sosok di hadapannya. Kenapa kamu tahu namaku? Jelas aku tahu tentangmu. Kamu kesini untuk menolong putranya Randini. Saya juga tahu. Jika kamu cucunya Rahayu, dukun sakti berilmu tinggi. Dukun? Ulang Raihanum, seakan tidak percaya jika julukan neneknya seorang dukun. Iya, Rahayu seorang dukun. Ilmu putih yang dimilikinya, sifatnya yang suka menolong tanpa pamrih. Dan ilmu yang dimilikinya sangat mumpuni, membuat banyak orang yang iri dan membencinya. Rahayu juga yang membaca mantra untuk membangkitkan arwahmu. Kamu salah. Tanpa Bayu baca mantra, aku akan bangkit untuk membalas dendam pada orang yang sudah berbuat keji padaku. Rahayu yang membantumu membalas dendam, sehingga kamu berhasil membunuh 4 orang yang menyakitimu. Rahayu sudah menurunkan ilmu kebatinannya padamu, sehingga kau mampu melawan musuh-musuhmu. Apakah juga tahu sosok yang melindungimu selain Rahayu? Pertanyaan si kakek membuat Raihanum penasaran. Ia memang merasa ada yang melindunginya ketika melawan Ida. Siapa sosok itu? Ngatiem dan aku. Bayem, siapa kamu sebenarnya? Aku Hardinata, suami Ngatiem. Bohong. Aku mengenal Mbah Hardi. Wajah kalian beda. Hardinata tersenyum lalu merubah wajahnya. Raihanum syok, lalu berhambur memeluk sosok yang selama ini dirindukannya. Mbah Hardi, lirih Raihanum. Mbah senang bisa bertemu lagi denganmu, Nduk. Mbah akan membantumu membalas perbuatan orang-orang yang telah menyakitimu. Masih 3 orang lagi yang belum merasakan penderitaan akibat dari perbuatannya. Iya, Mbah. Apa Mbah Hardi mengenal Ambar? Tanya Raihanum menatap lekat Hardinata. Ambar, sahabatnya Rahayu? Raihanum mengangguk. Kenapa dengan Ambar, Nduk? Aku ingin tanya, apa Mbah Hardi tahu nama cucu laki-laki Mbah Ambar? Kenapa tidak kamu tanyakan saja dengan Rahayu? Bayu tidak tahu, Mbah. Mereka sudah lama berpisah. Lagi pula, Mbah Ambar tidak pernah cerita tentang keluarganya dengan Bayu. Ambar mempunyai 4 cucu, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dari 3 anak yang dimilikinya. Namun Mbah hanya ingat 1, nama cucu laki-lakinya karena anak itu waktu kecil sering menginap di rumah Ambar. Jelas Hardinata. Siapa nama cucu laki-laki itu, Mbah? Andre. Sandi terkejut mendengar nama yang disebutkan Hardinata. Dugaannya benar. Jika salah satu pemuda yang diintainya salah satu pelaku pemerkosa Raihanum. Begitu juga Melati syok sekaligus tidak menyangka jika pemuda yang namanya terpatri di hatinya pelaku kekejaman terhadap sahabatnya. Setelah menyebutkan nama Andre, Hardinata menatap tajam Sandi. Laki-laki berusia 60 tahun itu terlihat menyimpan amarah dan kebencian mendalam. Perubahan raut wajah Hardinata diperhatikan Raihanum. Ia penasaran kenapa Hardinata begitu marah dengan Sandi
bahkan berniat menghabisi nyawa pemuda yang meringis kesakitan itu. Raihanum tersenyum ketika sudah mengetahui nama cucunya Ambar. Tujuannya kali ini mengirim Andre ke neraka, bertemu dengan teman-teman biadabnya. Raihanum menatap heran Hardinata yang melihat Sandi dengan raut wajah penuh emosi. Tersirat rasa amarah dan kebencian. Ia merasa aneh dan penuh tanda tanya dalam benaknya. Apa yang sudah dilakukan laki-laki yang mengenakan jaket hitam itu terhadap Hardinata? Kenapa melihat seperti itu, Nduk? Katakan saja, apa yang ingin kamu tanyakan? Hardinata seolah tahu isi pikiran Raihanum. Raihanum tersenyum. Sejak kecil memang Hardinata selalu mengerti isi hatinya. Raihanum mendekati Hardinata, lalu memegang tangan sosok yang selalu dirindukannya. Kenapa Mbah begitu benci dengan Sandi? Apa yang sudah dia lakukan padamu, Mbah? Akhirnya pertanyaan yang sejak tadi tertahan, kini Raihanum lontarkan. Hardinata menghela napas sejenak, lalu terdiam. Ia menggeleng melihat kepolosan Raihanum. Hardinata tahu, jika gadis yang sudah dianggapnya sebagai cucunya sendiri tidak pernah berprasangka buruk pada orang lain. Katakanlah, Mbah. Jangan bikin aku penasaran, ucap Raihanum cemberut. Sandi salah satu kakak dari pelaku yang memperkosamu, Nduk. Penuturan Hardinata membuat Raihanum dan Melati syok. Tetapi tidak dengan Sandi. Matanya menatap Raihanum sendu. Gadis berwajah pucat itu melihat Sandi dengan sorot mata tajam. Dadanya bergemuruh, emosi siap meledak. Raihanum merasa sudah tertipu dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh laki-laki berwajah tampan dengan alis tebal itu. Sandi? Desis Raihanum menatap nyalang Sandi yang wajahnya pucat. Ia takut melihat sorot mata kebencian yang ditujukan padanya. Sebenarnya, Sandi mempunyai bukti jika adiknya bersalah. Namun bukti itu dia hilangkan dengan cara menguburnya, ujar Hardinata. Munafik. Pura-pura baik padahal hatimu busuk. Siapa nama adikmu, Sandi? Ucap Raihanum dengan suara lantang. Belum juga Sandi menjawab, sebuah kekuatan menyerang Hardinata hingga membuatnya terjerembab di tanah. Raihanum terkejut, sekaligus sedih melihat darah hitam keluar dari mulut sosok laki-laki yang sudah dianggapnya kakek. Mbah Hardi! Raihanum mendekati Hardinata dengan wajah cemas. Darah semakin mengalir dari mulutnya. Raihanum memengkik melihat kondisi Hardinata. Bersamaan pekikannya, angin berembus kencang. Kelelawar beterbangan, suara lolongan serigala saling bersahutan, dan suara tawa menggelegar. Suasana malam semakin mencekam. Riuh suara lolongan serigala dan sekumpulan kelelawar yang beterbangan membuat Melati tak bisa menyembunyikan perasaan takutnya. Ditambah suara sosok misterius membaca suatu mantra. Pergilah dari sini, Num. Tidak, Num. Kamu dan Melati yang pergi dari sini. Biarkan Sandi di sini. Mbah akan membuat perhitungan dengannya. Hutan larangan dikuasai olehku dan Kendanu. Akan tetapi, kami saling menyerang. Karena Mbah sangat menentang, Kendanu memakan daging manusia yang tersesat di sini. Sandi dan Melati menelan ludah mendengar ucapan Hardinata. Mereka kerap mendengar jika siapapun yang masuk ke dalam hutan larangan tidak akan bisa keluar lagi. Sebuah kekuatan membuat Hardinata tertarik ke belakang hingga tubuhnya menabrak pohon. Mbah Hardi! Pekik Raihanum. Pergilah, Raihanum! Semakin lama mantra yang dibacakan oleh sosok misterius membuat telinga Raihanum sakit. Ia menjerit kesakitan, seakan gendang telinganya mau pecah. Melihat sahabatnya kesakitan membuat Melati sedih. Lawan iblis itu dengan ayat-ayat Allah, Num. Jangan biarkan dia menang, ucap Melati lantang, lalu beranjak mendekati Raihanum. Raihanum tersenyum melihat Melati berdiri di sampingnya.
Mereka membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Raihanum syok ketika dengan cepat akar-akar pohon melilit tubuh Melati. Jangan hiraukan aku, Num. Kamu lanjutkan baca ayat-ayat Al-Quran. Amarah Raihanum semakin membuncah. Ia berteriak, perasaannya kesal pada sosok misterius itu. Keluar kamu, Kendanu. Tunjukkan wajahmu. Pekik Raihanum. Teriak Melati ketika akar-akar pohon ini berubah menjadi ular. Sandi berjalan terseok-seok mendekati Melati. Ia ingin menolong gadis yang berusaha menyelamatkan nyawanya dari serangan Melani. Namun akar pohon mengikat kakinya lalu tertarik ke atas pohon. Posisi Sandi sekarang, kaki di atas dan kepala di bawah. Kelelawar yang beterbangan satu persatu menyerang Melati dan Sandi. Jeritan kesakitan ketika kelelawar itu mencapik-capik wajah dan tubuh Sandi dan juga Melati. Raihanum membaca ayat kursi berulang-ulang hingga kelelawar itu seketika berkelimpangan di tanah dan ular yang melilit Melati hilang. Raihanum, aku menyukaimu. Jadilah ratuku. Sosok misterius itu kini berhadapan dengan Raihanum. Entah kenapa rasa amarah Raihanum seketika hilang melihat ketampanan Raja Iblis Kendanu. Istighfar Raihanum. Jangan silau karena wajahnya, ucap Hardinata dengan lantang. Kendanu menggerakkan tangannya seolah memberikan dorongan hingga membuat Hardinata terlempar. Hardinata membaca surat Anas untuk menghentikan gerakan tangan Kendanu. Raihanum beristighfar lalu membaca surat At-Taubah untuk menghancurkan Raja Iblis Kendanu. Tak hanya Raihanum, Melati dan Sandi juga membantu Hardinata melawan Kendanu. Mereka membaca surat Al-Fatihah. Seketika jeritan kesakitan keluar dari mulut Kendanu. Wajah tampan itu berubah menyeramkan. Wajahnya hancur. Dengan bola mata menjuntai, mengeluarkan darah dan bau busuk yang menyengat. Astagfirullah, gumam Melati dan Raihanum bersamaan. Berhati-hatilah kalian. Kekuatan Kendanu akan bertambah jika dia sudah berubah wujudnya, ucap Hardinata. Hardinata lalu mengeluarkan ilmunya untuk memutuskan akar pohon yang menggantung Sandi. Ia melakukan itu karena melihat ketulusan di wajahnya untuk menolong Raihanum. Secepat kilat Raihanum melayang, lalu menurunkan Sandi agar tidak terhempas ke tanah. Terima kasih Mbah, Raihanum. Kalian sudah mau menolongku, ucap Sandi tulus. Aku mau menolongmu karena hatiku berkata kamu orang baik, saut Raihanum tersenyum. Ayo, kita kalahkan Kendanu dan mengirimnya ke neraka, ucap Hardinata. Raihanum, Melati dan Sandi mengangguk. Mereka bersiap melawan kekuatan Kendanu dengan kekuatan ayat-ayat Allah. Kendanu mulai menyerang dengan membaca mantranya. Melati! Raihanum berteriak, lalu dengan cepat mendekap tubuh Melati yang terhempas akibat mantra Kendanu. Raihanum panik melihat tubuh Melati melemah, darah segar keluar dari mulutnya. Bertahanlah, Mel, ucap Raihanum dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah gak kuat, Num. Tidak, jangan bicara begitu, Mel. Aku tahu kamu gadis yang kuat. Tangis Raihanum pecah, melihat darah semakin mengalir dari mulut Melati. Maafkan aku, Num. Kita akan bertemu kembali, ucap Melati. Aku mohon, Mel, bertahanlah. Kamu harus tetap hidup. La ilaha illallah, lirih Melati lalu menutup matanya. Melati! Teriak Raihanum histeris. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lirih Sandi dan Raihanum bersamaan. Raihanum menjerit, tatapannya tajam menatap Kendanu yang tertawa. Bersiaplah, aku akan membinasakanmu, Kendanu. Amarah telah merasuk di dalam hati Raihanum.
Api dendam telah menyala sehingga membuat Raihanum mengerahkan kekuatannya untuk membinasakan Kendanu. Raihanum dan Kendanu saling menyerang. Pertarungan sengit antara dua makhluk tak kasat mata itu membuat Sandi bergidik ngeri. Teriakan kesakitan terdengar dari mulut mereka masing-masing. Ampun, Nom. Ujar Kendanu ketika Raihanum berhasil mengalahkannya. Tidak ada kata ampun bagi orang yang telah membunuh sahabatku, ucap Raihanum dengan tatapan bengis. Aku bisa menghidupkan lagi sahabatmu jika kamu mau mengampuniku. Iblis pendusta, kamu pikir aku bodoh? Hah? Bentak Raihanum. Raihanum mengempaskan tubuh Kendanu dari satu pohon ke pohon lainnya. Kemudian ia menggerakkan tangannya hingga akar-akar pohon melilit tubuh Kendanu. Kendanu sudah tidak berdaya. Ia terus meminta ampunan pada Raihanum. Namun rasa dendam telah menyelimuti hati gadis berwajah pucat itu. Raihanum membaca ayat kursi untuk membinasakan Kendanu. Sandi dan Hardinata mengikuti Raihanum membaca ayat kursi. Kendanu berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar hingga teriakan itu melemah. Seketika bau gosong menyengat di indera penciuman. Kendanu binasa atas izin Allah. Raihanum mendekati jasad melati. Tangisnya kembali pecah. Ia tidak menyangka sahabatnya akan meninggal dengan cara tragis oleh iblis. Kamu lihat, Mel. Aku sudah membalas perbuatan makhluk jelek yang menyakitimu. Tenanglah di surganya Allah, ucap Raihanum seraya mencium kening melati. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Tempat ini berbahaya, apalagi untukmu, Sandi. Apa Mbah Hardi tahu Sukma anaknya Randini? Sukma anak Randini dikurung Kendanu di bawah gunung yang telah dijaga ratusan makhluk gaib. Namun kamu jangan risaukan masalah itu. Lebih baik sekarang temui Rahayu karena dia dalam bahaya. Bahaya? Ulang Raihanum, perasaannya tiba-tiba cemas. Iya, Num. Saat ini Ambar dan Melani berencana membunuh Rahayu. Sandi, kamu gendong melati. Aku harus cepatnya menolong Bayu sebelum mereka menyakitinya. Iya, Num. Pergilah selamatkan Bayu. Aku akan membawa jasad melati pulang. Iya, Num. Mbah yang akan mengawasi perjalanan mereka. Mbah juga yang akan menyelamatkan Juki yang digantung Melani di pohon. Juki? Iya, Num. Pemuda yang menyukai Gayatri, sahabatmu. Raihanum tersenyum. Ia sangat tahu perasaan Juki pada Gayatri. Namun sahabatnya itu tidak memiliki perasaan cinta pada laki-laki berambut ikal itu. Rahayu terjaga dari tidurnya. Perasaannya gelisah. Ia seakan tahu jika bahaya sedang mengintainya. Rahayu beranjak dari kamar menuju pintu belakang. Ia berjalan melewati gelapnya malam. Rahayu berjongkok, tangannya menyapu dedaunan. Ia tersenyum lalu menarik papan yang menutupi lubang besar. Rahayu mempunyai ruang bawah tanah yang disembunyikannya dari Raihanum. Rahayu perlahan menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu. Berbekal obor sebagai alat penerangan, ia mendekati sebuah altar, kemudian duduk bersila. Rahayu membakar 7 dupa yang ditancapkan di dalam kendi berisi tanah kuburan. Mulutnya komat-kamit membaca mantra. Rahayu ingin tahu siapa yang berusaha menyakitinya. Ia bisa merasakan kekuatan besar yang akan menyerangnya. Rahang Rahayu mengeras. Tangannya mengepal, pertanda menahan amarah. Sudah lama ia tidak melakukan ritual. Tetapi karena orang ini, ia kembali menjadi Rahayu yang disegani banyak orang. Kurang ajar kamu, Ambar. Beraninya mengusik ketenangan seorang Rahayu. Akan kutunjukkan bagaimana cara menjadi sahabat yang baik. Seringai Rahayu.
Rahayu, pekik Ngatiem. Ngatiem terjaga dari tidurnya. Napasnya tersengal-sengal. Keringat mengalir di keningnya. Mimpi buruk membuat perasaannya tak karuan. Ia khawatir dengan keadaan Rahayu. Dari luar kamar, terdengar suara teriakan dan ketukan pintu membuat Ngatiem beranjak dari ranjang untuk membukakan pintu. ada apa, Bu? Kenapa Ibu berteriak memanggil nama Bayu? Tanya Wartini, anak Ngatiem. Ngatiem berhambur memeluk putrinya. Air matanya mengalir mengingat mimpi buruknya. Rahayu dalam bahaya, Tin. Bahaya bagaimana, Bu? Wartini merangkul ibunya, lalu mengajaknya duduk di pinggir ranjang. Ibu mimpi buruk tentang Rahayu, Tin. Istighfar, Bu. Mimpi buruk itu berasal dari setan. Namun pada hakikatnya, semua kejadian adalah kehendak Allah. Jika Ibu mendapat mimpi buruk, segera minta perlindungannya. Apa Ibu lupa doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini jika kita bermimpi buruk? Astagfirullah, iya nak, kamu benar. Ibu lupa baca doa tersebut. Sekarang Ibu baca doanya. Ngatiem mengikuti saran anaknya membaca ta'awud dan doa yang diriwayatkan Ibnu Sini jika mendapat mimpi buruk. Setelah melafalkan doa tersebut, hati Ngatiem sedikit lega. Tapi ia masih merasa khawatir dengan keadaan Rahayu. Ia merasa mimpi itu sebuah petunjuk. Ibu mau kemana? Tanya Wartini ketika melihat ibunya berdiri. Ibu harus ke rumah Rahayu. Ibu ingin memastikan sendiri jika sahabatku itu baik-baik saja. Tapi ini sudah larut malam, Bu. Bahaya. Ujar Wartini cemas. Ada Allah yang akan melindungi Ibu, nak. Besok pagi aja kita ke rumah Bayu, Bu. Ngatiem tidak mengindahkan ucapan anaknya. Ia keluar kamar menuju pintu utama. Ngatiem terkejut melihat langit berwarna merah. Ada apa, Bu? Tanya Wartini yang sejak tadi mengikuti langkah ibunya. Ia khawatir dengan Ngatiem. Takut terjadi sesuatu yang buruk di jalan. Kamu lihat itu. Tunjuk Ngatiem membuat Wartini heran. Wartini mengikuti arah telunjuk Ngatiem. Kenapa langit berwarna merah? Padahal ini malam hari, bukan senja. Ada kekuatan yang besar bersatu, Tin. Perasaan Ibu semakin khawatir dengan Rahayu. Aku ikut Ibu ke rumah Bayu. Jangan, Tin. Kamu di rumah saja, temani anakmu. Cepat, kamu ambil sapu lidi itu, Tin. Untuk apa, Bu? Melawan kekuatan jin. Cepat kamu ambil. Wartini mengangguk lalu masuk ke kamar Ngatiem. Wartini mempunyai satu anak perempuan berusia 10 tahun. Suaminya bekerja di luar kota. Semenjak dipecat oleh Suryo. Ia terlihat pasrah ketika Ngatiem berjalan seorang diri ke rumah Rahayu seraya memegang sapu lidi. Di tengah perjalanan, Ngatiem bertemu dengan Gayatri. Kamu mau kemana malam-malam begini, Tri? Bayam sendiri mau kemana? Malam-malam begini? Angin malam tidak baik loh untuk kesehatan Mbah. Gayatri bertanya balik melihat Ngatiem berjalan sendirian dengan raut wajah panik. Mbah mau ke rumah Rahayu, Tri. Aku juga mau ke rumah Bayu. Perasaanku tiba-tiba tidak enak tentangnya, Mbah. Sama, Tri. Mbah juga khawatir dengan Rahayu. Mereka berjalan beriringan dengan perasaan cemas. Ngatiem berharap mimpinya hanya bunga tidur. Ia ingin jika Rahayu dalam kondisi baik-baik saja. Sementara di kediaman Rahayu, 2 orang menyelinap berjalan di samping rumah Rahayu. Tak peduli jalan yang mereka lalui becek. Sepertinya mereka sudah mengetahui ruang bawah tanah tempat ritual Rahayu. Di tangan seseorang memegang botol berisi minyak tanah.
dan di saku celananya ada korek api. Cepat, kita bakar Rahayu hidup-hidup sebelum dia mengetahui keberadaan kita. Sosok itu menyiramkan tanah pada lubang. Minyak tanah itu mengalir ke setiap anak tangga. Sementara itu Rahayu mencium sesuatu yang menyengat. Kenapa tiba-tiba bau minyak tanah? Astagfirullah. Apa ada orang yang berniat membakar tempatku? Gumam Rahayu. Rahayu tersentak ketika melihat kobaran api di setiap anak tangga. Raut kecemasan tergambar jelas di wajahnya. Seseorang tertawa ketika berhasil membakar tempat ritual Rahayu. Rasakan kamu Rahayu. Itu akibatnya jika kamu ingin melawanku. Pergilah ke neraka bertemu dengan Rai Hanum. Ucapnya kemudian tertawa terbahak. Sebaiknya kita pergi dari sini sebelum ada yang melihat. Terlambat, Ambar. Jangan pergi sebelum kau mendapatkan balasan atas perbuatanmu yang kejam itu. Ucap Ngatiem. Jangan ikut campur urusanku, Ngatiem. Aku tidak ada urusan denganmu. Pergi menjauhlah. Jangan menghalangi langkahku. Bentak Ambar. Jelas ini menjadi urusanku, karena Rahayu adalah sahabatku. Bukankah aku juga sahabatmu, Yem? Tapi kenapa dari dulu kau selalu membela Rahayu? Kau pilih kasih terhadapku. Sementara Ambar dan Ngatiem bertengkar, Gayatri masuk ke rumah Rahayu lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Ia ingin mengambil air untuk memadamkan api, namun Andre menghalanginya. Gayatri dan Andre beradu kekuatan ilmu silat yang dimiliki keduanya. Sahabat tidak akan menyakiti sahabatnya, sinis Ngatiem. Rahayu terlebih dahulu menyakitiku. Ia mengirim santet sehingga lidahku terjulur. Ngatiem tertawa mendengar penuturan Ambar. Bukankah itu santet milikmu yang kau gunakan untuk menyantet Azam? Aku dan Rahayu mengembalikan santet tersebut pada pemiliknya. Ternyata dugaanku benar, kamu pelakunya. Kalian berdua memang brengsek. Kau yang brengsek, Ambar. Kau menyuruh Andre untuk memperkosa Rai Hanum. Dasar iblis. Baguslah jika kalian sudah mengetahui semuanya. Aku tidak perlu capek-capek menjelaskannya. Apa kamu ingin tahu alasanku melakukannya? Aku sudah tahu alasannya. Kau iri guru lebih mempercayai Rahayu untuk meneruskan ilmu yang dimilikinya. Kau iri melihat keberhasilan ilmu kebatinan yang dimiliki Rahayu, sehingga semua orang mengenal dan memuji kehebatannya. Ambar bertepuk tangan mendengar penjelasan Ngatiem. Ia tidak menduga jika sahabatnya itu mengetahui semuanya. Hebat, kamu memang hebat, Ngatiem. Aku tidak menyangka jika ilmu kebatinan yang kau miliki ternyata cukup mumpuni. Aku salut denganmu. Sekarang pergilah sebelum nyawamu melayang. Karena aku tidak akan segan-segan menghabisi siapa saja yang menghalangiku. Sementara Rahayu merasakan sesak akibat banyaknya asap yang memenuhi ruangan ritualnya. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus memadamkan api sebelum semakin menjalar. Rahayu duduk bersila, memejamkan matanya. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Ia tersenyum sosok yang dipanggilnya datang. Emosi Ngatiem meledak mendengar ancaman Ambar. Ia bersiap menyerang Ambar, tetapi sebuah kekuatan menyerangnya. Melani, desis Ngatiem menatap tajam Melani yang menyeringai. Melani ingin melayangkan kapaknya ke arah Ngatiem. Namun datang kekuatan menghalangi kapak tersebut yang akan mengenai dada Ngatiem. Rai Hanum, ucap Melani dengan tangan mengepal. Ia marah kapaknya terhempas ke tanah. Aku tidak akan membiarkan kalian
menyakiti orang-orang yang kusayang. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Ambar histeris melihat Andre babak belur dihajar Gayatri yang jago silat. Ambar membaca mantra, tapi mantranya berhasil digagalkan Ngatiem. Nenek, Lirih Andre melihat Ambar muntah darah. Ngatiem terkejut ketika dirinya dikelilingi makhluk tak kasat mata, suruhan Ambar. Hati-hati, Mbah, Ujar Gayatri. Di saat Ngatiem melawan makhluk gaib suruhan Ambar dan Raihanum melawan Melani, dengan licik dan daya tipu, Ambar dan Andre berhasil kabur dari tempat itu. Sialan, aku akan membalas kalian setelah mengirim Melani ke neraka, umpat Raihanum. Ngatiem berhasil mengalahkan para makhluk tak kasat mata. Setelah itu ia bersama Gayatri memadamkan api. aku yang akan mengirimmu ke neraka, Raihanum. Jangan so hebat kamu. Jika kemarin aku kalah, tapi tidak kali ini, aku yang akan keluar jadi pemenangnya, ucap Melani pongah. Melani melayangkan kapaknya, tapi sigap Raihanum menghalau kapak tersebut. Gerakan tangan Raihanum begitu cepat, sehingga kapak tersebut berbalik menyerang Melani. Darah seketika mengalir ketika kapak tersebut mengenai leher Melani. Namun keanehan terjadi, luka di leher Melani seketika sembuh. Setelah gadis berbaju merah itu membaca mantra lalu diusapkan ke lehernya. kenapa Melani tidak mempan kapak ya? Gumam Raihanum. Raihanum kembali melayangkan kapak tersebut dengan kekuatan yang dimilikinya. Kepala Melani terpisah dari badannya. Kepala itu menggelinding lalu menyeringai. Melani dengan cepat menggerakkan tangannya seolah menarik kepala itu hingga menyatu kembali dengan badannya. Raihanum kesal karena gagal menyakiti Melani. Ia berteriak lalu berdoa memohon petunjuk Allah. Jangan biarkan kepalanya menyatu dengan tubuhnya, Num. Tancapkan 3 lidi ini tepat di leher dan matanya, ucap Ngatiem seraya melempar sapu lidi. Melani tertawa mendengar penuturan Ngatiem. Manusia bodoh, umpatnya. Dengan cepat seraya membaca surat Anas, Raihanum melayangkan kapak hingga kepala Melani kembali putus. Raihanum menendang kepala itu, lalu melayang dan menusukkan 3 lidi di leher Melani yang berlumuran darah. Melani mengerang kesakitan. Mantranya tidak berhasil menggagalkan Raihanum. Tubuh Melani terjerembab di tanah. Raihanum mendekati kepala itu, lalu menancapkan 3 lidi di mata kanan dan 3 lidi di mata kiri. Raihanum tersenyum melihat Melani binasa atas izin Allah. Raihanum bernapas lega ketika mengetahui Gayatri dan Ngatiem berhasil menolong Rahayu. Ia menghilang mengejar Ambar dan Andre. Suara pintu dibanting membuat Andre ketakutan. Ia tahu jika yang datang adalah Raihanum. Andre berteriak memanggil Ambar, namun telinga Ambar seakan tuli. Andre, Andre. Suara lirih mendayu memanggil Andre sehingga membuat pemuda yang memakai kaos berwarna merah itu merinding. Pergi kau Hanum! Teriak Andre. Pintu kamar Andre terbuka. Andre terkejut melihat wajah di hadapannya hancur berlumuran darah dengan bola mata menjuntai. Raihanum berjalan pelan mendekati Andre. Pergi Num! Jangan ganggu gue! Raihanum menyeringai. Aku akan pergi setelah mengirimmu ke neraka. Ampuni gue Num! Salahkan Nenek Ambar! Dia yang menyuruh gue untuk memperkosa lo, Num. Aku juga disuruh mbahku untuk membunuhmu, Andre. Aku ingin kau merasa hampa jika kemaluanmu menghilang. Aku juga ingin kau merasakan panasnya dibakar seperti yang kalian lakukan pada Mbahyu. Andre bergidik ngeri melihat tatapan Raihanum pada kemaluannya. Perempuan yang mempunyai dendam di hatinya itu
melayangkan kapak ke kemaluan Andre. Ah! Andre berteriak kesakitan, darah merembes di celananya. Ambar datang, tatapannya sendu melihat keadaan cucunya. Darahnya seakan mendidih mendengar tawa Raihanum. Ambar sigap membaca mantra, tetapi sebuah kekuatan menghantam dadanya hingga membuat Ambar muntah darah. Raihanum melayangkan kapak, lalu memotong kedua tangan Ambar. Rasakan ini akibatnya jika kau menggunakan tanganmu untuk mencelakai orang lain. Hukum tabur tuai itu ada, Ambar? Ujar sosok yang membuat Ambar terluka. Ambar berteriak kesakitan. Matanya melotot melihat sosok di hadapannya. Raihanum tertawa mendengar erangan kesakitan Ambar. Ia ingin menghunjamkan kapaknya, membelah dada perempuan yang sudah dianggapnya sebagai neneknya sendiri. Namun Raihanum tidak ingin Ambar meninggal dengan mudah. Ia ingin mendengar lebih lama rintihan kesakitan dari mulut Ambar, perempuan yang menjadi dalang penderitaannya. Ambar menatap sinis sosok yang berhasil membuatnya terluka. Dadanya bergemuruh, seakan emosinya ingin meledak. Ambar tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan sosok dari keturunan yang membuat dirinya kehilangan suami. Kita bertemu lagi, Bu Ambar. Tidakkah kamu rindu denganku? Sepertinya tidak. Melihat tatapanmu membuatku ingin cepat mengakhiri hidupmu. Aku kasihan melihat keadaanmu, sangat memprihatinkan. Diam kamu, Randini. Aku muak denganmu. Hardik Ambar, tatapannya semakin bengis. Ambar, umur sudah renta begitu. Seharusnya kau gunakan untuk beribadah kepada Allah. Gunakan sisa umurmu dengan amalan saleh, bukan menjadi semakin jahat. Apa kamu tidak takut dengan murkanya? Iblis sepertimu tidak akan pernah takut. Sinis Randini seraya mencengkram kedua bahu Ambar. Terkutuk kalian semua. Pekik Ambar. Randini tertawa lalu menarik rambut Ambar yang telah memutih. Dari dulu Bu Ambar tidak berubah. Selalu merasa diri paling hebat. Apa Bu Ambar lupa jika ada Allah? Allah lah yang paling hebat. Kita hambanya tiada arti, ibarat debu. Jadi jangan merasa diri paling hebat. Ucap Randini seraya menghempaskan cengkraman tangannya. Nenek! Lirih Andre sedih melihat keadaan Ambar. Raihanum? Panggil Randini ketika melihat Raihanum berdiri di dekat Andre. Raihanum menjadi pendengar yang baik pertengkaran antara Ambar dan Randini. Ia tidak mengira jika Ambar mempunyai banyak musuh. Kenapa kamu datang ke sini, Randini? Ada hubungan apa kamu dengan Ambar? Kenapa kalian terlihat saling membenci? Aku datang ingin menemuimu, Num. Aku sudah memantau keberadaanmu. Ambar, orang yang sudah menyakiti ibuku. Pembohong, pekik Ambar. Randini menoleh lalu membaca mantra untuk menyakiti Ambar. Seketika Ambar merasa dadanya sesak, kesulitan bernapas. Apa untungnya aku berbohong? Kau memang manusia jelmaan iblis, Ambar. Ambar murka, dia membaca mantra, tapi mantranya tidak mempan menyakiti Randini. Ibumu, wanita murahan yang merebut suamiku. Sungut Ambar kesal. Randini tertawa. Jangan membalikkan fakta, Ambar. Kau yang merebut ayahku. Asal kamu tahu, dirimu adalah istri kedua ayahku. Tidak mungkin. Mas Ferdi membohongiku. Tapi itulah kenyataannya. Ayah izin sama ibu untuk bekerja di kota. Tetapi di sana ia bertemu denganmu dan menikah tanpa sepengetahuan ibu. Bertahun-tahun kalian menikah, hingga akhirnya ibu mengetahui. Namun bodohnya,
ibu tidak melabrakmu. Ibu hanya mengirim ayah ke neraka sebagai balasan atas pengkhianatannya. Sayangnya, aku tahu semua itu menjelang kematian ibu. Ambar syok mendengar penuturan Randini. Ia baru mengetahui rahasia besar yang selama ini tertutup. Ambar juga baru tahu jika kematian suaminya bukan karena kecelakaan, tapi karena istri pertamanya. Bodoh! Aku benar-benar bodoh! Umpat Ambar. Kamu memang bodoh, Ambar. Sudahlah, aku muak mendengar rasa penyesalanmu. Raihanum, sebagai ucapan terima kasihku karena kamu sudah menyelamatkan nyawa anakku, aku akan menghabisi nyawa Ambar sekarang. Terima kasih atas niat baikmu, Randini. Tapi bukan aku yang menyelamatkan putramu. Bahardi yang menyelamatkannya. Tetap saja, karena kamu yang membinasakan Kendanu, Raja Iblis. Randini ingin membaca mantra untuk menghabisi nyawa Ambar, tetapi sigap Raihanum menahannya. Jangan bunuh Ambar, Randini. Kenapa? Apa kamu berniat melepaskannya begitu saja? Setelah perbuatannya begitu kejam terhadapmu dan Rahayu? Tidak. Aku tidak ingin Ambar mati begitu cepat. Aku ingin menikmati rintihan kesakitan dari mulutnya. Seringai Raihanum. Aku setuju. Kalau begitu, sebagai balas jasa atas pertolonganmu, aku akan menghilangkan ilmu hitam yang ada di dalam tubuh Ambar. Dengan begitu, kamu akan mudah menyiksanya. Raihanum tersenyum menanggapi ucapan Randini. Sementara Ambar syok. Ia tidak ingin kehilangan ilmu hitam yang dimilikinya. Jangan, Randini. Aku tidak ada salah denganmu. Ayahmu yang salah. Dia juga telah membohongiku. Pendusta. Dukun sakti sepertimu tidak mungkin tidak tahu siapa ayahku. Randini membaca ajian pelebur sukma. Ia tidak peduli pembelaan dari Ambar. Dendam selama ini terpendam, kini bisa ia lampiaskan. Ambar merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Darah hitam keluar dari mulutnya. Sekujur tubuh Ambar tiba-tiba menghitam. Randini tertawa setelah berhasil melenyapkan ilmu musuhnya. Sudah saatnya aku pergi dengan tenang. Selanjutnya pembalasan darimu. Raihanum, senang bisa bertemu denganmu. Randini memeluk Raihanum erat. Aku juga senang bertemu denganmu, Ibu Randini. Randini tersenyum mendengar Raihanum memanggilnya ibu. Aku pamit. Semoga Allah selalu melindungimu dan semoga keadilan selalu berpihak padamu. Aku yakin orang-orang yang menyakitimu akan mendapat balasan setimpal. Setelah kepergian Randini, Raihanum menatap Ambar sinis. Bagaimana rasanya, Ambar? Bunuh aku sekarang, Num. Kenapa? Apa kamu sudah tidak sabar merasakan api neraka? Tatapan Ambar nyalang. Aku benci kamu menatapku begitu, Ambar. Ujar Raihanum sembari menginjak tangan Ambar yang putus. Hentikan! Hentikan, Raihanum! Jangan sakiti nenek Ambar! Teriak Andre. Kenapa? Apa kau iri? Dan ingin merasakan nikmatnya jika kedua tanganmu aku kapak? Dasar gila! Umpat Andre. Raihanum mendekati Andre lalu menginjak kepalanya. Sakit! Sakit, Hanum! Andre mencoba menyingkirkan kaki Raihanum dari kepalanya. Bukankah ini yang kau lakukan padaku, Andre? Ujar Raihanum sembari menekankan kakinya. Setan sialan! Berdebah kamu, Raihanum! Pekik Ambar ketika melihat Raihanum menyakiti cucunya. Tatapan Raihanum tertuju pada kapak di lantai.
Hal itu membuat Ambar ketakutan. Raihanum menyeringai, lalu mengambil kapak tersebut. Apa yang ingin kamu lakukan, Hanum? Tanya Ambar histeris. Aku sudah membuat kedua tanganmu buntung. Bagaimana jika kedua kakimu juga ikutan buntung? Pasti seru. Ah, benar. Aku sudah rindu mendengar suara teriakanmu, Ambar. Jangan, Hanum. Jangan. Bukankah kamu sangat menyayangiku, Num? Rasa sayangku telah padam setelah aku tahu kejahatan yang kamu lakukan padaku. Kini di hatiku hanya dendam yang menyala. Hentikan, Hanum! Teriakan Gayatri yang datang bersama Ngatiem dan Rahayu ketika melihat Raihanum memotong kaki kanan Ambar. Ambar berteriak kesakitan, membuat Raihanum tertawa. Darah mengalir dari kaki kanan Ambar yang putus. "Kenapa kamu menghalangiku, Tri?" tanya Raihanum menatap sendu Gayatri. "Aku tidak berniat menghalangimu, Num. Apa sudah tidak ada kata maaf dan rasa belas kasih di hatimu, Num? Hanum yang aku kenal, orangnya pemaaf. Jangankan membunuh orang, membunuh semut pun tak pernah kamu lakukan. Raihanum yang dulu telah mati. Sekarang yang berdiri di hadapanmu, Hanum yang haus akan darah musuh-musuhnya. Pergilah, Tri. Aku pikir kamu mengerti rasa sakit dan kecewanya di hatiku. Kamu tidak tahu rasanya menjadi aku. Bagaimana setiap rasa sakit yang mereka ciptakan di tubuhku. Tanpa rasa belas kasihan, tanpa melihat air mataku, mereka dengan keji menyiksaku, hingga kematian menjemputku. Apa aku harus memaafkan mereka setelah yang dilakukannya begitu biadab?" Raihanum menangis membuat Gayatri merasa bersalah. "Maafkan aku, Num. Maaf jika kata-kataku membuatmu kecewa. Aku hanya tidak ingin kamu terperosok ke dalam api dendam. Aku sayang dan peduli denganmu, Num," ujar Gayatri menangis terisak. "Aku mengerti maksud ucapanmu, Tri. Tapi maaf, aku tidak bisa memaafkan mereka semua," lirih Raihanum. Habisi mereka sekarang, Num. Tidak ada kata maaf untuk orang yang telah melakukan perbuatan biadab terhadapmu, ujar Rahayu. Raihanum mendekati Andre. "Sepertinya sangat menyenangkan jika cucu kesayanganmu menyakiti neneknya sendiri." Apa maksudmu, Num? "Kamu lihat saja sendiri." Raihanum merasuki Andre. Andre menyeringai, menatap ke arah kaki kiri Ambar. Sadar, Dre. Jangan sakiti nenek. "Dre, Andre, kamu harus menolak ragamu dimasuki Hanum." Gayatri dan Ngatiem menutup mata ketika Andre melayangkan kapak ke kaki kiri Ambar. Jeritan kesakitan kembali terdengar, membuat Andre tertawa. Setelah itu, Andre menatap tangan kirinya lalu memotongnya. Ambar menangis melihat kondisi cucunya. Air mata penyesalan mengalir membasahi pipi. Tolong maafkan aku, Rahayu. Tolong bilang pada Hanum untuk menghentikan perbuatannya. Melas Ambar dengan berlinangan air mata. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianat sepertimu, Ambar. Semua orang bilang kamu jahat. Bahkan Ngatiem mengatakan jika kamu sebenarnya membenciku. Namun aku tidak percaya kata-kata mereka. Ternyata kamu bak serigala berbulu domba, menusuk kebaikanku dari belakang. Aku sangat membencimu, Ambar. Kau yang menciptakan api dendam dalam hatiku dan Raihanum. Jadi jangan salahkan jika api tersebut membakarmu. Aku benar-benar menyesal, Yu. Tolong maafkan aku. Oh.
Sampai mati pun, aku tidak akan memaafkanmu dan cucumu yang biadab itu. Bunuh Andre sekarang, Raihanum, ucap Rahayu dengan suara lantang. Gayatri menangis dalam pelukan Ngatiem. Rasanya ia tidak sanggup melihat kejadian di depan matanya. Tapi Gayatri mengerti jika Raihanum hanya ingin menuntut keadilan atas apa yang menimpanya. Gayatri mengerti rasa kekecewaan yang dirasakan Raihanum dan Rahayu terhadap Ambar. Apa yang dilakukan Ambar dan Andre memang kejam. Andre yang kerasukan jin korin Raihanum mengarahkan kapak itu ke lehernya. Muka Ambar semakin pucat melihat kondisi cucunya di ambang kematian. Jangan, Hanum. Andre tidak bersalah. Aku yang bersalah karena telah menyuruhnya untuk memperkosamu. Ucapan Ambar membuat Gayatri terkejut, tapi tidak dengan Ngatiem dan Rahayu. Mereka telah mengetahuinya. Astagfirullah, Mbah Ambar benar-benar kejam. Tidak mempunyai hati nurani. Kenapa Mbah tega melakukannya? Di mana perasaanmu ketika kalimat perintah pada Andre untuk memperkosa Hanum? Apa kamu sudah tidak ada perasaan dan otak? Tanya Gayatri bertubi-tubi. Ia sangat geram dengan kelakuan sosok yang selama ini dihormatinya. Aku termakan api dendam, Tri. Sekarang kamu lihat, rasa iri dan dendam telah menghancurkanmu, sungut Ngatiem. Aku tidak akan menghalangimu untuk membalas perbuatan mereka padamu, Num. Balaskan dendammu agar kamu bisa pergi dengan tenang. Biar mereka merasakan apa yang kamu rasakan, ucap Gayatri. Andre tersenyum menanggapi ucapan Gayatri. Ia lalu kembali mengarahkan kapak di lehernya. Ambar menjerit ketika melihat leher cucunya putus. Seketika kepala Andre menggelinding. Ambar menangis, lalu bergerak perlahan mendekati kepala itu, kemudian mendekapnya. Tubuh Andre terjerembab di lantai. Ketika Raihanum keluar dari tubuhnya, Gayatri memeluk Rahayu yang menangis bahagia ketika melihat Raihanum berhasil membalas perbuatan Andre. Kini tatapan Rahayu tertuju pada Ambar yang terluka parah. Ia sudah siap mengirim Ambar ke neraka. Ambar menjerit, menangis meraung meratapi kepergian cucu tersayangnya dengan cara tragis. Ia menyesali diri. Penyakit hati yang bersemayam telah menghancurkan segalanya. Ambar terisak sembari mendekap kepala Andre yang berlumuran darah. Maafkan nenek, Dre. Air mata itu semakin mengalir tanpa bisa Ambar cegah. Rasa sakit kehilangan kedua tangan dan kaki tidak sebanding dengan kehilangan orang yang berarti di dalam hidupnya. Tangis Ambar semakin pecah ketika melihat wajah Andre yang pucat dan mata melotot. Dengan susah payah, ia mencoba menutup mata Andre dengan tangan buntungnya. Ambar kehilangan tangan dari siku sampai jari. Wajah pucat Andre kini berubah merah terkena darah yang menetes dari siku Ambar. Ngatiem yang melihat keadaan Ambar menjadi iba. Ia mendekati sahabatnya, lalu membantu menutup mata Andre. Isak tangis Ambar terdengar pilu, membuat hati Ngatiem ikut merasakan kesedihan Ambar. Ngatiem merengkuh tubuh sahabatnya yang bergetar hebat karena menangis terseduh-seduh. Istighfar, Bar. Ikhlaskan walau sulit. Semua yang telah terjadi sudah suratan takdir. Aku pembunuh, Yam. Aku yang menyebabkan cucuku meninggal. Gara-gara penyakit hatiku, Andre terkena imbasnya. Aku pendosa. Istighfar, Bar. Bertaubatlah. Mohon ampun pada Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Kita semua pendosa, ucap Ngatiem seraya menghapus air mata Ambar. Tapi air mata itu semakin mengalir. Ambar merasa terharu dengan perlakuan Ngatiem. Tanpa terasa air mata Rahayu mengalir melihat persahabatan Ngatiem dan Ambar. Entah kenapa,
Hati Rahayu sakit melihat keadaan Ambar yang memprihatinkan. Rasa marah, sakit hati, dan dendam kini telah sirna dalam hatinya. Astagfirullah, Kumam Rahayu sembari menyeka air matanya. Ambar meletakkan kepala Andre di lantai, lalu menyeret tubuhnya mendekati Rahayu. maafkan semua kesalahanku, Yu. Aku telah berdosa padamu dan Hanum. Aku tidak pantas dianggap sebagai sahabat. Aku manusia keji, terkutuk. Hukuman apapun tidak akan bisa menyembuhkan luka di hatimu atas perbuatanku. Namun, setidaknya kematianku bisa membuat hatimu sedikit lega. Bunuh aku sekarang, Yu. Kirim aku ke neraka. Rahayu bergeming, hanya isak tangis yang terdengar. Ingin sekali ia memeluk Ambar, tapi tak mampu dilakukannya. Ambar menunduk, mencium kaki Rahayu, menangis terisak, menyesali segala perbuatan yang dilakukan terhadap Raihanum. Rahayu hanya diam, membiarkan Ambar mencium kakinya, walau dalam hatinya ada penolakan. Aku mengerti dan ikhlas. Jika kamu tidak mau memaafkanku, Yu, kesalahan yang kulakukan memang fatal, tak bisa termaafkan lagi. Ambar menoleh, menatap sendu Raihanum yang juga menangis. Wajah pucatnya tidak menunjukkan amarah. Hanum, maafkan kesalahan Mbah. Mbah sudah menorehkan luka yang terdalam di hatimu. Rasa sayangmu yang tulus terhadapku, Mbah balas dengan kekecewaan. Raihanum diam, air matanya semakin mengalir. Hatinya hancur, dadanya sesak, melihat orang yang disayanginya terluka dengan kondisi memprihatinkan. Hanum sudah memaafkan semua kesalahan Mbah. Ucap Raihanum dengan bibir gemetar, tertahan isak tangis. Ambar terharu. Ia menangis histeris ketika kesalahan fatalnya dimaafkan Raihanum. Ya Allah, diri ini merasa hina. Orang yang kusakiti, hati, jiwa, dan raganya, mau memaafkan dosa besar yang kulakukan padanya. Terimalah Raihanum di sisimu, ya Allah. Cerit Ambar menangis histeris. Allahu Akbar. Betapa mulianya hatimu, mampu memaafkan kesalahan orang yang menyakitimu, Num. Aku bersyukur bisa menjadi sahabatmu, menjadi bagian dari hidupmu. Ujar Gayatri menatap Raihanum dengan berlinangan air mata. Raihanum tak mampu berkata apa-apa lagi. Air mata mengalir membasahi pipi. Ia mengusap lembut kepala Ambar lalu menciumnya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ya, Mbah. Ucap Raihanum. Ambar semakin menangis histeris mendapat perlakuan Raihanum yang tulus. Bayu, tolong maafkan kesalahan Mbak Ambar. Beliau sudah mendapat balasan atas perbuatannya. Ucap Raihanum terisak. Rahayu menangis lalu memeluk tubuh Ambar. Aku memaafkanmu, Mbar. Ngatiem dan Gayatri ikut menangis melihat Rahayu dan Ambar saling memaafkan. Ngatiem ikut berhambur memeluk kedua sahabatnya. Pada saat mereka berpelukan, tiba-tiba Ambar merasa dadanya sesak. Nafasnya tersengal, membuat Rahayu dan Ngatiem cemas. Kenapa kamu, Bar? Tanya Rahayu panik. Sudah saatnya aku pergi. Ucap Ambar terbata. Jangan berkata begitu, Bar. Tangis Ngatiem pecah mendengar ucapan sahabatnya. Napas Ambar semakin tidak beraturan. Tiba-tiba matanya melotot. Mulutnya menganga mengeluarkan suara tak jelas. Rahayu dan Ngatiem histeris. Istighfar, Bar. Ucapkan la ilaha illallah. Bisik Rahayu di telinga Ambar. Air mata Ambar mengalir dari kedua sudut matanya.
ia kesulitan mengikuti perintah Rahayu. Dengan sabar Rahayu membantu sahabatnya menghadapi sakaratul maut. La ilaha illallah, Bisik Rahayu di telinga kanan Ambar. Suara tak jelas keluar dari mulut Ambar. Tubuhnya tiba-tiba kejang. Suara isak tangis Rahayu, Ngatiem, Raihanum dan Gayatri membuat suasana menjadi haru biru. la ilaha illallah. Bisik Rahayu kembali dengan suara gemetar. Gerakan tubuh Ambar semakin melemah hingga berhenti sempurna. Ambar! Teriak Rahayu dan Ngatiem ketika melihat sahabat mereka mengembuskan napas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lirih mereka semua. Dengan tangan gemetar, Rahayu menutup mata Ambar lalu mencoba merapatkan mulut Ambar yang menganga. Raihanum tidak dapat menahan kesedihan melihat orang yang selama ini disayanginya meninggal. Ia menghilang membawa kenangan tentang Ambar yang bersemayam dalam hatinya. Rencananya jenazah Ambar dan Andre akan dimakamkan di desa Randanu, tempat Ambar dilahirkan. Ia datang ke desa Lingkis bersama Andre hanya untuk membalas dendam pada Rahayu. Namun takdir berkata lain, niat jahat itu kembali pada dirinya. 1 bulan kepergian Raihanum untuk selamanya, tetapi tetap saja membuat Rahayu belum terbiasa. Kesedihan masih terpancar di wajahnya, yang terdapat banyak kerutan. Rahayu memeluk tanah gundukan, tangannya mengusap nisan, air matanya mengalir. Mbah kangen, Duk. Kangen memeluk tubuhmu yang selalu harum. Kangen bercanda tawa denganmu, Duk. Kamu baik-baik saja kan? Rahayu menaburkan bunga di atas makam Raihanum, setelah itu kembali masuk ke rumahnya. Rahayu masuk ke kamarnya, mengambil 1 kantong kresek hitam, lalu berjalan menuju kamar cucunya. Ia mengeluarkan gamis berwarna biru dongker, warna kesukaan Raihanum. Mbah kemarin ke pasar, Duk. Lihat gamis ini. Langsung teringat denganmu. Kamu pasti menyukainya kan, Duk? Mbah beli untuk menembus rasa bersalah karena nggak bisa menjagamu dengan baik. Rahayu memeluk gamis itu seraya menangis. Ia menjatuhkan tubuhnya di kasur dengan spray bermotif bunga anggrek. Rahayu menangis terisak, memeluk gamis yang dibelinya untuk Raihanum, lalu mencium gamis tersebut. Rasa lelah dan banyaknya air mata yang mengalir membuat Rahayu tertidur. Malam ini hujan turun dengan deras. Hati Rahayu berdenyut nyeri mengingat kematian Raihanum yang kala itu hujan deras. Rahayu tak bisa memejamkan mata. Perasaannya tidak tenang. Kerinduan akan sosok yang namanya selalu terpatri mengoyak kalbu. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Kalian bisa komen di bawah ya. Yang ingin request lanjutin cerita ini sampai tamat. Dan mohon maaf apabila Bang Joy ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.